Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli-Soliha? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi IPS di tema 7 subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Anak-anak, bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Yuk kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan sejak abad ke-15. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa berusaha untuk mencari rempah-rempah dengan cara menjelajah samudra. Salah satu negara tempat penghasil rempah-rempah adalah Indonesia. Selain untuk mendapatkan rempah-rempah, penjelajahan samudra juga didorong oleh semangat mewujudkan misi 3G. Apa itu 3G? G yang pertama adalah goal, yaitu adanya keinginan mencari kekayaan, terutama mencari rempah-rempah, karena harga rempah-rempah sangat mahal, bahkan semahal emas. G yang kedua adalah gospel, yaitu adanya keinginan menyebarkan agama Nasrani. Dan G yang ketiga adalah glory, yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Oleh karena itu, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Pada saat itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa berlangsung sangat pesat, seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas, ditemukannya mesiu untuk persenjataan yang melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut, serta ditemukannya kompas yang digunakan sebagai penunjuk arah. Berikut ini bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Bangsa asing yang pertama kali datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1512 dipimpin oleh Alfonso tiba di Maluku. Selanjutnya pada tahun 1521 bangsa Spanyol tiba di Maluku. Untuk mengakhiri persaingan perdagangan antara Spanyol dan Portugis, dibuatlah perjanjian Saragossa yang membagi wilayah perdagangan Portugis dan Spanyol. Berikut isi dari perjanjian Saragossa. Selanjutnya, bangsa asing yang tiba di Nusantara adalah bangsa Inggris. Dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1579 tiba di Ternate. Dan bangsa asing terakhir yang tiba di Indonesia adalah bangsa Belanda. Dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 tiba di Banten, yang saat itu Portugis sudah berada di Banten. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia melakukan perlawanan karena bangsa-bangsa Eropa ingin melakukan praktik penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan tersebut disebabkan orang-orang Barat yang ingin memonopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Hancurnya armada Portugis diawali dengan penyerangan terhadap kapal-kapal Portugis di Selat Malaka oleh tentara Aceh. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Tidak hanya melawan Portugis, rakyat Indonesia juga mengalami peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut ini beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda.
Perkembangan pendidikan di Indonesia pada abad ke-19 tidak lepas dari kebijakan politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan daerah jajahan. Politik etis berperan besar dalam melahirkan golongan terpelajar yang memiliki nasionalisme dan sadar akan nasib bangsanya. Golongan ini kemudian melakukan perlawanan melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor berikut ini. Pergerakan nasional bersifat menyeluruh dan memiliki tujuan nasional yang jelas, yaitu Indonesia merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Secara umum, pergerakan nasional di Indonesia terbagi menjadi 3 fase, yaitu masa awal pergerakan nasional, masa non-kooperatif, dan masa moderat atau kooperasi. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.